Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon guru penggerak. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Desi Heriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pidi, Aceh. Fasilitator Bapak Junaidi SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Cut Yuni Kurniawati SPD. Latar belakang dari aksi nyata yang akan saya lakukan, yang pertama, belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah seperti perubahan paradigma belajar positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Yang kedua, murid tidak suka peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian, tolak ukur. Yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama wali kelas atau guru dan murid. Yang ketiga, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Kemudian, terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, tujuan aksi nyata adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, kemudian menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian, dukungan yang pertama dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, wali kelas, murid, guru BK, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam membuat diseminasi penerapan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sederhana ini untuk saling berbagi ilmu, saling sharing. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan kepada Tuhan Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada ibu-ibu semuanya. Terima kasih telah sudi-kiranya meluangkan waktu sejenak untuk kita duduk di sini membahas atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tidak maksud mengajari Bapak Ibu. Di sini kita saling berbagi. Jadi di sini saya ingin berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Saya Desi Heriani, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, yang pertama adalah tentang budaya positif.
Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep inti budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, ada 7 bagian daripada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini di pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada lagi berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini sudah kita jalankan bersama dengan siswa. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri untuk mewujudkan perubahan perilaku untuk ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di kebutuhan dasar manusia ini ada 5 proses, ada 5 tahap. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, apa saja bertahan hidup? Ini termasuk ke dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini berupa rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan. Ini termasuk ke dalam harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebebasan. Nah, ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan. Ini yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada hubungan, kemudian konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Nah, apa perbedaannya? Kita harus ketahui bahwa ketiga kebutuhan dasar ini berbeda. Yang pertama adalah hubungan. Ini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya, bersifat satu arah dari kita saja. Dari kita sebagai guru hanya satu arah. Selanjutnya berupa hubungan fisik ataupun psikis. Nah, kemudian kedua, konsekuensi. Ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini adalah konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Nah,
untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dari ketiga kebutuhan dasar manusia ini, kita sebagai guru kita lebih baik menggunakan yang restitusi karena ini bernilai positif bagi siswa. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama adalah penghukum. Jadi kita biasanya sebagai guru kita menjadi penghukum tanpa kita sadari. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana maksud dan contohnya. Nah, ini ada satu kasus ataupun contoh yang terjadi di sekolah. Jadi perlu Bapak mengetahui apa perbedaannya. Mari kita lihat contoh dan hasil terhadap siswa bagaimana. Ya, sebab dan akibat kepada siswa bagaimana. Nah, kasusnya ini Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Nah, biasanya terjadi di sekolah kita ya. Posisi kontrol kita sebagai penghukum biasanya nada suara tinggi, nah ciri-cirinya. Kemudian bahasa tubuh, mata yang melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Ya. Bagaimana contohnya? Kata-kata yang biasa kita keluarkan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu, Andi? Misalnya seperti itu. Nah, ini sekarang kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana perasaan murid bila kita berbicara seperti itu. Nah, hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu, dia akan menggores dengan paku karena dendamnya, karena marahnya terhadap kita. Karena kita menggunakan posisi sebagai penghukum. Sebenarnya ini salah, ya. Sebenarnya ini kita tidak bisa melakukannya, ya. Kemudian yang kedua, nah contoh posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah di sini nada suaranya memelas atau halus, bahkan sedih. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Nah, bagaimana kalimat yang bisa yang kita gunakan? Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jika kita menggunakan kalimat seperti ini, bagaimana perasaan murid ketika ditegur? Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bapak guru. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri. Biasa, murid yang tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, kemudian bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi kita sebagai guru bila mengambil posisi sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ini sebenarnya lebih parah daripada penghukum karena ini akan tertanam di dalam dirinya, dia merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, bagaimana kita memposisikan sebagai teman? Nah, biasanya ada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, kalimatnya seperti ini. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak atau ibu. Kenapa sekarang terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, dan duduk sana, nanti ibu bantu kamu. Nah, ini sebagai teman. Lalu bagaimana perasaan murid ketika kita bersikap sebagai teman? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatifnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain, si anak hanya berbuat sesuatu bila disuruh oleh guru tersebut. Dengan guru lain, dia tidak melakukannya. Nah, jadi
ada nilai positif kita posisikan sebagai teman, namun negatifnya ya seperti ini. Jadi dia ketergantungan dengan kita, dengan guru lain dia tidak melakukannya. Selanjutnya posisi kontrol guru kita sebagai pemantau. Nah, bagaimana jika kita memposisikan diri sebagai pemantau? Nah, biasa pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya seperti ini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas dan mengerjakan ketertinggalan saya dengan mengerjakan tugas. Baik, sekarang kamu kerjakan tugas sampai selesai. Ini kita sebagai pemantau, hasilnya bagaimana terhadap siswa? Jadi posisi pemantau ini ada nilai positifnya, siswa memahami konsekuensi yang dia hadapi, yang dia lakukan. Namun di negatifnya siswa harus mengerjakan tugas tambahan. Terakhir posisi manajer. Nah, bagaimana kita memposisikan sebagai posisi manajer? Ini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, bagaimana contohnya? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Saya akan menanyakan kepada teman yang mengerjakan tugas yang tertinggal Pak. Baik, silakan dilakukan. Apakah besok kamu akan hadir tepat waktu di sekolah? Saya akan hadir tepat waktu Pak. Baik, saya menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini adalah posisi manajer. Bagaimana perasaan murid bila kita memperlakukan seperti itu? Nah, pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Kemudian tidak berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Nah, fokus yang ada pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Bila guru mengambil posisi sebagai manajer, guru akan melihat apa konsekuensi atau peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jalan keluar ataupun jalan permasalahannya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kita sebagai guru lebih baik menggunakan posisi manajer, bukan posisi penghukum atau membuat merasa bersalah. Jadi posisi manajer lebih baik kita gunakan kepada siswa. Karena dengan kita menggunakan posisi manajer, siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri dan tanpa ada paksaan, tanpa ada dendam di hatinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini? Bapak Ibu, tadi 5 posisi kontrol itu ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk ke? Ya, ini masuk kepada pembuat merasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah dengan kita menggunakan kata-kata seperti tadi. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ya, jadi ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Jadi tanpa kita bertanya, tanpa kita menginterogasinya, kita langsung menghukum dia. Nah, ini. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, ini adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi manajer di sini kata-katanya bijak dan tidak ada emosi, tidak menggunakan kata-kata kasar. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Ayolah lakukan. Nah, ini adalah posisi teman. Jadi akrab, kata-katanya akrab dengan siswa. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengetahui konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, ini adalah posisi sebagai pemantau. Jadi memantau gerak-gerik siswa
dengan kata-kata formal, ya, tanpa ada kata-kata emosi atau paksaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini termasuk ke dalam budaya positif yang kita bahas sebelumnya. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat menimbulkan kedisiplinan murid. Nah, jadi keyakinan ini dibuat antara guru dan murid di kelas. Jadi siswa bisa mengeluarkan pendapatnya tentang kalimat-kalimat yang akan disampaikan, yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini ada satu contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas. Bapak Ibu bisa memperhatikan bagaimana cara saya membuat keyakinan kelas. Ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Nah, siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak apa keyakinan kelas? Nah, ketika kita membuat penerapan keyakinan kelas, kita menyampaikan konsep terlebih dahulu kepada siswa-siswi sekalian. Jadi biar supaya mereka tahu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kalian yakini. Keyakinan kelas hampir sama dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Cuma keyakinan kelas ini lebih tinggi. Jadi keyakinan ini dibuat di dalam kelas antara guru dan siswa. Nah, apa contoh daripada keyakinan kelas? Contoh daripada keyakinan kelas itu seperti masuk ke kelas tepat waktu. Nah, kita meyakini kita masuk kelas tepat waktu. Contoh lain apa? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Kemudian menghormati guru. Selanjutnya apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak makan di kelas ketika jam pelajaran berlangsung. Namun keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif. Jangan membuang sampah, kita ganti dengan jagalah kebersihan. Nah, apa tujuannya kita membuat keyakinan kelas? Supaya kalian bisa meyakini, kalian bisa bertanggung jawab atas kalimat-kalimat yang kalian buat. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi setiap siswa kalian masing-masing membuat satu kata ataupun satu kalimat. Seperti contoh Ibu bilang tadi. Nah, Ibu punya kertas ini. Nah, Ibu bagikan kepada kalian masing-masing. Nanti kalian tempelkan di sini. Ini Ibu ada membuat sebuah papan keyakinan kelas. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan kertas post-it, dibagikan kepada siswa dan siswa menuliskan keyakinan kelas mereka. Setelah itu siswa menempelkan keyakinan kelasnya di papan keyakinan. Setelah siswa-siswi membuat keyakinan kelas, kemudian guru menyeleksi keyakinan kelas yang akan disepakati. Buat keyakinan kelas, jadi ini banyak keyakinan kelas yang kalian buat. Nah, sekarang kita seleksi, kita pilih mana keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi ini banyak, mungkin ada di antara kita yang sama-sama, jadi kita pilih salah satu. Nah, sekarang kita baca. Yang pertama ada saling menghormati. Oke, bertanggung jawab, masuk ke kelas tepat waktu, saling menghormati teman. Oke, jagalah kebersihan. Nah, ini tadi sudah jagalah kebersihan saja. Bertanya jika tidak paham dengan
teman. Jujur, bertanya jika tidak paham dengan pelajaran, memperhatikan guru saat belajar, masuk tepat waktu, keluar masuk harus minta izin. Nah, jadi ini yang biasa kalian lakukan. Jadi minta izin dulu sama guru yang sedang mengajar. Jangan keluar masuk tanpa izin. Piket datang lebih awal, saling menghormati dan menyayangi seluruh teman. Oke, ada 13 kesepakatan kelas 72. Kalian harus yakini dalam hati, harus bertanggung jawab akan kalimat yang kalian buat. Jadi seperti inilah contoh keyakinan kelas. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sesuatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ada 3 segitiga restitusi tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Kita membahas satu persatu maksud dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, biasa kita sebagai guru menggunakan kata-kata seperti ini untuk menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu manusiawi. Kemudian ada katanya lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kata-kata satu lagi, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-kata yang akan kita gunakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi ini adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kata-katanya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah kata-kata menanyakan keyakinan. Selanjutnya ini adalah penerapan segitiga restitusi yang tadi. Ibu mendengarkan laporan dari teman sekelasmu, kamu habis bertengkar ya dengan Siva? Iya, Bu, saya kesal. Kenapa kesal, Bisa? Siva mematahkan pulpen yang harus saya beli. Oh begitu. Ya wajar kalau kamu kesal dan marah. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga merasakan hal yang sama. Kata-kata yang seperti ini yang pertama adalah jika posisi ibu seperti kamu, ibu juga akan merasakan hal yang sama. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Nah, lalu apa yang kamu lakukan dengan Siva? Saya bertengkar dengan nada dan sepertinya. Nah, bisa, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Tentu Bu, pulpen harus saya beli tadi sekolah dipajak. Saya terima. Tapi dia meminta maaf, katanya nggak sengaja. Nah, kamu tahu alasan Siva kenapa dia melakukan pulpen. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Jadi katakan di sini validasi tindakan yang salah. Tadi kalimatnya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah, sekarang coba bisa pikirkan, kamu marah sampai menarik baju Siva, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Dan kalimat ini adalah yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi apakah keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, itu merupakan kalimat menanyakan keyakinan kelas. Saling
kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya. Nah, seperti itu adalah perbuatan yang baik dan mulia. Sekarang kembali ke kelas. Ibu punya pulpen satu untuk kamu. Ini adalah contoh daripada penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulan kita pada hari ini, jadilah kita guru yang bisa mengkondisikan siswa. Jadi kita harus mengetahui bagaimana keadaan siswa dengan melakukan hal-hal yang tadi. Jadi budaya positif yang kita lakukan di sekolah, kita perdayakan, kita tingkatkan lagi. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat dan menambah ilmu untuk Bapak Ibu sekalian, dan terutama untuk saya sendiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbagi dan sharing sama-sama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berikut ini merupakan kegiatan penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Apa kabarnya hari ini? Nah, siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kalian yakini. Keyakinan kelas hampir sama dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Cuma keyakinan kelas ini lebih tinggi. Jadi keyakinan ini dibuat di dalam kelas antara guru dan siswa. Nah, apa contoh daripada keyakinan kelas? Contoh daripada keyakinan kelas itu seperti masuk ke kelas tepat waktu. Nah, kita meyakini kita masuk kelas tepat waktu. Contoh lain apa? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Kemudian menghormati guru. Selanjutnya apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak makan di kelas ketika jam pelajaran berlangsung. Namun keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif. Jangan membuang sampah, kita ganti dengan jagalah kebersihan. Nah, apa tujuannya kita membuat keyakinan kelas? Supaya kalian bisa meyakini, kalian bisa bertanggung jawab atas kalimat-kalimat yang kalian buat. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi setiap siswa kalian masing-masing membuat satu kata ataupun satu kalimat. Seperti contoh Ibu bilang tadi. Nah, Ibu punya kertas ini. Nah, Ibu bagikan kepada kalian masing-masing. Nanti kalian tempelkan di sini. Ini Ibu akan membuat sebuah papan keyakinan kelas. Silakan dituliskan, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sekarang yang sudah, silakan ke depan tempelkan masing-masing.
Jadi ini banyak, mungkin ada di antara kita yang sama-sama. Jadi kita pilih salah satu. Nah, sekarang kita baca. Yang pertama ada saling menghormati. Oke, bertanggung jawab, masuk ke kelas tepat waktu. Saling menghormati teman. Oke, jagalah kebersihan. Nah, ini tadi sudah jagalah kebersihan. Kita pilih satu aja. Bertanya jika tidak paham dengan pelajaran. Oke, masuk kelas tepat waktu. Nah, tadi sudah masuk kelas tepat waktu. Kemudian saling bekerja sama seperti piket kelas. Nah, betul. Masuk tepat waktu. Tadi sudah ya. Masih tidak menghargai teman. Sudah. Piket datang lebih awal. Jujur. Tadi sudah ada jujur. Kita pindahin aja. Saling menghormati dan menyayangi seluruh teman. Oke. Sudah ya tadi. Keluar masuk harus minta izin. Nah, betul. Nah, jadi ini sudah kita seleksi. Yang ini kita tidak pakai karena sama. Nah, sekarang kita sudah membeli. Nah, ini dia kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi ibu ulang lagi dan dibacakan. Yang pertama adalah menghormati guru. Yang kedua bertanggung jawab. Kemudian saling menghormati teman. Jujur, bertanya jika tidak paham dengan pelajaran. Memperhatikan guru saat belajar. Masuk tepat waktu. Keluar masuk harus minta izin. Nah, jadi ini yang biasa kalian lakukan. Jadi minta izin dulu sama guru yang sedang mengajar. Jangan keluar masuk tanpa izin. Piket datang lebih awal. Saling menghormati dan menyayangi seluruh teman. Oke, ada 13 kesepakatan kelas 72. Kalian harus yakini dalam hati, harus bertanggung jawab akan kalimat yang kalian buat. Respon murid terhadap pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Menyenangkan, bersemangat, menyenangkan. Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting. Tentu sangat penting. Ya, sangat penting. Menurut kamu, mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? Dengan pembuatan keyakinan kelas membuat kita makin disiplin. Sangat penting dilakukan karena akan timbul rasa saling menghargai. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Refleksi, pelaksanaan diseminasi, penyebaran penerapan pemahaman budaya positif kepada rekan guru saya laksanakan pada Senin 16 Oktober 2023 bertempat di SMP Negeri 1 Sakti, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 72 saya laksanakan pada Kamis 12 Oktober 2023. Murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep inti budaya positif di sekolah. Rencana perbaikan saya ke depan, yang pertama selalu melakukan evaluasi secara berkala, kemudian terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait budaya positif, berupaya meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Nah, sekian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat ya. Salam guru penggerak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.